kita semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, di mana atas segala penyertaan-Mu, Tuhan masih senantiasa menyertai kami pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya apapun yang kami dengarkan, apapun yang kami sampaikan dapat berguna bagi orang-orang yang mendengarkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk sanak saudara kami yang jauh dari kami. Tuhan berkati mereka, jauhkan dari segenap mara dan bahaya. Segala aktivitas kami sepanjang satu hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Yeremia 22 ayatnya yang ke-29. Saya bacakan untuk kita semua. Hai negeri, negeri, dengarlah firman Tuhan. Di bahasa Batak dikatakan, O tano, tanghion mahata ni Jehovah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, surat Yeremia pasalnya yang ke-22 ini membahas tentang teguran dan peringatan kepada penguasa Yehuda pada saat itu, yang dimana ayat-ayatnya menyoroti keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab kepemimpinan. Pasal ini juga memanggil kita untuk mematuhi perintah Tuhan agar dapat menghindari konsekuensi yang tidak baik atau konsekuensi yang buruk. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita umat manusia yang berada di bumi dihimbau untuk terus mau mendengarkan Tuhan, untuk terus mau membukakan telinga kita, untuk mau mendengarkan perintah-perintah keadilan Tuhan, perintah-perintah kebenaran Tuhan. Janganlah kita menutup telinga kita atas perintah yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di Yesaya 1 ayat 2, saya bacakan untuk kita semua. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Nah, melalui firman itu, walaupun Tuhan diremehkan, akan tetapi Tuhan masih tetap mau mendengarkan kita. Tuhan masih tetap mau mendengarkan semua doa-doa dan harapan. Nah, ini merupakan panggilan terhadap orang-orang yang pikirannya hanya tertuju kepada perkara duniawi. Ini merupakan panggilan kepada manusia yang hanya memikirkan perkara duniawi saja, hanya memikirkan harta yang dia rasakan sekarang mungkin, sehingga dia tidak mau membukakan telinganya, dia tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dia tidak mau menjalankannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Tuhan menciptakan kita manusia dengan memberikan kita lebih banyak telinga daripada mulut kita. Tuhan menciptakan kita dengan memberikan 2 telinga dan 1 mulut, supaya kita manusia yang berada di bumi ini, kita manusia yang percaya kepada Tuhan, lebih banyak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita dituntut untuk mau mendengarkan lebih banyak lagi kebenaran firman Tuhan, lebih banyak lagi perintah-perintah Tuhan terhadap kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita jalani di dalam kehidupan kita, itu semua seturut dengan kehendak dan kemauannya Tuhan. Sehingga kita manusia yang berada di bumi ini, kita manusia yang berada di dunia ini, tidak boleh menunjukkan pikiran kita, menunjukkan keinginan kita hanya kepada perkara duniawi saja, saudara-saudara yang terkasih. Kita harus hidup mendengarkan
Kita harus hidup untuk menjalankan segala perintah Tuhan terhadap kehidupan kita. Nah, orang-orang seperti itu, orang-orang yang hanya memikirkan perkara duniawi saja, perlu untuk dipanggil lagi, saudara-saudara yang terkasih. Perlu untuk dipanggil lagi dan sekali lagi, dan sampai ketiga kali, supaya dia mau untuk mendengarkan kebenaran dan perintah-perintah Tuhan tadi, saudara-saudara. Nah, ayat ini merupakan panggilan kepada manusia yang fana. Panggilan kepada manusia yang fana yang diambil dari tanah. Kita merupakan manusia yang diambil dari tanah dan akan kembali menjadi tanah, saudara-saudara yang terkasih. Kita semua begitu, kita tanah. Kita hanya debu di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Dan untuk mempertimbangkan hal itu, kita berkepentingan untuk mendengarkan, kita berkepentingan, kita berkewajiban untuk mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan, sehingga meskipun kita tanah, meskipun kita hanya debu di hadapan Tuhan, kita bisa ditemukan di antara mereka yang namanya tertulis di kerajaan surga. Oleh sebab itu, saudara-saudara saya yang terkasih, dalam nas ini kita diajak untuk mau merenungkan, kita diajak untuk mau memahami bahwa mendengarkan firman Tuhan ini merupakan esensial yang ada di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan kita. Mendengarkan firman Tuhan ini merupakan kewajiban yang ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mengingatkan betapa pentingnya memberikan kerangka yang berarti bagi kehidupan kita atau koneksi spiritualitas kita pribadi lepas pribadi dan pandangan yang mendalam terhadap arti kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Amin, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.